Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kuis, yaitu soal nomor 2 tentang sinkronisasi dan soal nomor 5 tentang pencegahan deadlock. Soal nomor 3, solusi masalah sinkronisasi. Pengertian sinkronisasi yaitu akses berbarengan untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Bertujuan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Masalah pada sistem operasi sinkronasi ini bisa terdapat dari masalah lainnya seperti masalah race condition dan critical session. Untuk solusi masalah sinkronisasi yang pertama, yaitu race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Solusi untuk race condition ini bagian dari program di mana memori diakses disebut critical session atau critical region. Walaupun dapat mencegah race condition, tapi tidak cukup untuk melakukan kerjasama antar proses secara paralel dengan baik dan efisien dalam menggunakan shared data. Kita butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical session. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical session. Dan yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical session. Untuk solusi masalah sinkronisasi yang kedua yaitu critical session. Critical session adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Solusi untuk critical session ada 3. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu jika proses P sedang mengeksekusi critical session-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical session mereka. Yang kedua, progress, yaitu jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical session dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical session mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical session berikutnya tidak bisa ditunda. Dan yang ketiga, bounded waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical session mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical session dan sebelum permintaan itu diterima. Kemudian kita masuk pada soal nomor 5 yaitu deadlock. Diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Di sini terdapat tabel di mana ada 5 proses yaitu P0, P1, P2, P3 dan P4. Selain itu ada allocation, maximum available dan need. Yang perlu diketahui dari proses ini adalah A. Apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matrik need yang baru. B. Bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? C. Bagaimana jika ada request 020 untuk P0? Algoritma safety. Jika nilai need lebih kecil dari nilai available dan itu terpenuhi, maka proses execute berjalan dan menciptakan available baru, di mana available ditambah allocation. Jika tidak terpenuhi, maka proses execute tidak bisa berjalan. Jawaban untuk soal nomor 5A. Di sini untuk P0 nilai need-nya 743 dan available-nya 230. 743 lebih kecil dari 230. Di sini
3 bukan lebih kecil tapi lebih besar dari 230. Maka P0 tidak bisa dieksekusi. Kemudian untuk P1 nilai nitnya 020 lebih kecil dari 230. Ini terpenuhi, maka P1 bisa dieksekut atau dieksekusi sehingga menciptakan nilai available baru, di mana 230 ditambah 302 menjadi 532. Lanjut pada P2, 600 lebih kecil dari 53. Di sini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dieksekusi. P3, 011 lebih kecil dari 532. Nilai terpenuhi, maka bisa dieksekusi dan menciptakan nilai baru, nilai available baru menjadi 532 ditambah 211 yaitu 743. Lanjut pada P4, P431 lebih kecil dari 743. Nilai terpenuhi, maka dapat dieksekusi dan menciptakan available baru 743 ditambah 002 menjadi 745. Kita balik lagi ke P0, 743 lebih kecil dari 745. Nilai terpenuhi, maka P0 baru dapat dieksekusi dan menciptakan nilai available baru yaitu 755. Kemudian lanjut pada P2, 600 lebih kecil dari 755. Terpenuhi dan dapat dieksekusi. Dan menciptakan nilai available baru yaitu 1057. Urutan eksekusi proses yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Lanjut pada resource request. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, request lebih kecil dari need. Yang kedua, request lebih kecil dari available. Yang ketiga, jika dua syarat di atas terpenuhi, maka available sama dengan available dikurang request. Allocation sama dengan allocation ditambah request. Need sama dengan need dikurang request. Keempat, periksa safety state dengan algoritma safety. Lanjut jawaban soal nomor 5B. Misalkan pada tabel proses P4 ada permintaan penambahan sumber daya 330. Maka request lebih kecil dari need. 330 lebih kecil dari 43. Nilai ini terpenuhi dan dapat dieksekusi. Kemudian request lebih kecil dari available. Nilai request 330 lebih kecil dari 230. Tidak terpenuhi dan tidak dapat dieksekusi. Maka P4 tidak bisa dilanjutkan. Misalkan pada tabel proses P4 ada permintaan penambahan sumber daya 020. Ini kita masuk pada jawaban soal nomor 5C. Di mana request lebih kecil dari need. Requestnya 020 lebih kecil dari 743. Request lebih kecil dari available. 020 lebih kecil dari 230. Available sama dengan available dikurang request 230 dikurang 020 sama dengan 210. Allocation 010 ditambah 020 sama dengan 302. Need 743 dikurang 020 sama dengan 723. Kemudian jawaban soal nomor 5C, P0 nilai nitnya 743, available-nya 2110. Ini tidak dapat dieksekusi karena nilainya tidak memenuhi. P1 020 lebih kecil dari 210. Dapat dieksekusi karena terpenuhi dan menciptakan nilai baru, yaitu 512.
P2 600 lebih kecil dari 512. Tidak dapat dieksekusi karena nilai tidak terpenuhi. P3 011 lebih kecil 5 dari 512. Dapat dieksekusi menciptakan nilai baru yaitu 723. P4 431 lebih kecil dari 723. Dapat dieksekusi new available-nya 725. P0 723 lebih kecil dari 725. Dapat dieksekusi available barunya 755. P2 600 lebih kecil dari 755. Dan dapat dieksekusi kembali dan new available-nya 1057. Urutan eksekusi prosesnya P1, P3, P4, P0, dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.